Sinselim Suryadi adalah Sinse yang telah meracik dan menemukan nutrisi alami Ciakpo. Sinselim Suryadi aktif mengikuti konferensi Sinse di seluruh dunia. Tepat tanggal 20 Mei sampai tanggal 4 Juni 2016 lalu telah diadakan pertemuan Sinse sedunia di Beijing. Kegiatan tersebut dihadiri sebanyak 210 peserta dari berbagai negara. Sinselim Suryadi adalah salah satu Sinse yang mendapatkan kehormatan untuk menghadiri acara tersebut. Selain itu, turut hadir Ketua Umum Ikatan Naturopatis Indonesia IKNI Suyanto Marjuki yang juga mendapatkan undangan khusus pada acara tersebut. Ada hal unik dalam acara tersebut saat sesi berbagi pengalaman. Rata-rata, Sinse yang hadir memiliki gelar profesor dari universitas ternama. Hanya Sinselim sendiri yang menjadi Sinse karena sembuh dari sakit belasan tahun dan tidak berhasil diobati di rumah sakit mancanegara, tetapi sembuh diobati diri sendiri. Suryadi menceritakan bahwa tak hanya pengalamannya saja yang menjadi perhatian peserta. Produk Ciakpo racikan Sinselim juga mendapatkan sorotan dari peserta lain saat ia memaparkan di mana pasien pengidap penyakit seperti mielodisplastic syndrome, anemia, talasemia, dan autoimun lainnya yang banyak ditanganinya kembali sehat dan bugar. Padahal pasien-pasien tersebut sudah bertahun-tahun berobat menggunakan pengobatan modern, namun tak kunjung sembuh. Siapapun pasti menginginkan umur panjang, sehat, dan awet muda. Ada berbagai teori untuk mempertahankan tubuh kita agar tetap sehat dan awet muda. Salah satunya teori radikal bebas, yaitu proses penuaan sebagai akibat kerusakan yang ditimbulkan radikal bebas. Seperti flek, keriput, alergi atau gatal-gatal, jerawat, katarak, wasir, asma, eksim, berbagai penyakit autoimun, serangan jantung, bahkan kanker, dan penyakit kronis lainnya. Tubuh kita butuh asupan makanan yang betul-betul bermanfaat bagi organ, yaitu berupa nutrisi alamiah yang sangat diperlukan organ, meningkatkan metabolisme, makanan alami yang kaya akan kolagen, glutathione, khususnya makanan sehat yang sudah diolah, diramu, dan ditim menjadi sari makanan supaya gampang dicerna dan diserap usus dan dikonsumsi setiap hari dengan jumlah dan kadar tertentu yang dikenal dengan adjuvan terapi. Ciakpo adalah nutrisi alami yang sangat dibutuhkan organ tubuh. Ciakpo diracik dengan bahan dasar alami, tanpa bahan kimia dan bahan pengawet. Bahkan, Ciakpo telah mendapatkan sertifikasi halal dari Majelis Ulama Indonesia dan telah teruji tanpa efek samping. Ciakpo adalah nutrisi yang sangat dibutuhkan organ tubuh. Diminum secara teratur setiap hari. Boleh diminum lebih dari 1 jeli sesuai keperluan. Ciakpo dikonsumsi sebaiknya sebelum makan, minum air secukupnya. Bagi Anda yang mengalami keluhan berbagai penyakit, segera hubungi Sinselim Suryadi. Sudah banyak pasien yang bersyukur, siapa berikutnya? Ciakpo, nutrisi alami, bukan obat kimia.
Selamat petang pemirsa dimanapun Anda berada, apa kabar Anda di petang hari ini? Senang sekali rasanya di petang hari ini Rizka Herlambang dapat hadir menjumpai Anda tentunya dalam acara Bilik Kita bersama Sinse Lim Suryadi. Dan tentunya di petang hari ini sangat spesial sekali. Kita juga ingin mengucapkan selamat tahun baru ya Sinse, rasanya belum terlambat ya Sinse ya. Apa kabar Sinse di petang hari ini? Kabar baik. Demikian juga saya mengucapkan selamat tahun baru kepada pemirsa. Semoga semua segar dan sehat selalu. Amin. Amin ya. Baik pemirsa, di petang hari telah hadir bersama kita Sinse Lim Suryadi, dan di petang hari ini kami akan mengajak pemirsa di rumah untuk berbincang-bincang dengan tema kita di petang hari adalah gatal-gatal dan juga alergi ya Sinse ya. Sesuai dengan tema yang ada di banner kita di kesempatan kali ini. Nah pemirsa, kita kalau berbicara mengenai gatal-gatalan alergi, terkadang kita secara manusiawi ini kan terjadi penurunan namanya daya tahan tubuh. Nah daya tahan tubuh ini bisa menyebabkan berbagai macam penyakit. Salah satunya adalah gatal-gatal ataupun alergi. Nah untuk itu langsung saja kita tanya kepada Sinse. Ini Sinse juga memiliki Ciapo ini atau menghadirkan Ciapo ini kan berangkat dari pengalaman sendiri yang sakit tidak sembuh-sembuh, bahkan sudah berobat kemana-mana ya Sinse ya, bisa diceritakan Sinse? Memang, itu awalnya tuh saya sakit, berobat kemana-mana, nggak bisa disembuhkan, akhirnya menyembuhkan diri sendiri. Sekarang itu banyak pasien saya yang sudah berobat kemana-mana, ya nggak bisa sembuh, ternyata akhirnya menjadi segar dan sehat kembali seperti semula sedia kala gitu. Nah, seperti kali ini backdrop kita itu gatal-gatal alergi. Dalam bahasa Mandarinnya itu alergi itu kuamian, ya alergi gitu. Ada tingkatannya lagi lebih hebat itu namanya yencung kuamian. Itu namanya alergi yang betul-betul berat gitu, yang betul-betul sensitif gitu. Jadi makin minum obat kimia, makin parah. Kualitas kulit makin kering, gatalnya makin merajalela. Kenapa? Karena dalam tubuh kita yang namanya radikal bebas, ya free radical, ya bahasa Mandarinnya itu ziyouji itu ya, itu makin meningkat terus. Demikian juga seiring dengan imun kita yang makin menurun, ya itu radikal bebas makin meningkat. Gitu. Radikal bebas dalam tubuh kita itu merebut apa? Merebut sel-sel itu yang namanya itu elektron sel. Itu yang diperebutkan. Makanya tuh kalau itu lagi gatal-gatalnya, itu kayaknya ada sesuatu yang bergerak-gerak di dalam tuh. Jadi mengganggu stabilitas kondisi tubuh juga ya Sinse ya? Iya, mengganggu stabilitas kondisi tubuh, mengganggu stabilitas juga itu perasaan kita. Jadi bisa depresi juga karena gatal-gatal ya, Sinse ya? Stres dan parahnya itu menjadi depresi gitu. Dan itu saat itu yang paling dibutuhkan apa? Bukan obat tapi garu gitu. Ya, makin digaru sampai berakhir. Di garu itu yang dirasakan itu saat itu yang paling nikmat gitu loh. Baik, jadi artinya untuk pemirsa di rumah yang di petang hari ini mengalami keluhan apa yang disampaikan Sinse tadi, mungkin sudah mengalami alergi ataupun juga gatal-gatal sudah ibaratnya menahun ya Sinse ya. Mungkin di kesempatan kali ini bisa menjadi solusi kesembuhan atau juga kesehatan bagi pemirsa di rumah. Nah Sinse tadi menarik sekali kita bicara mengenai regenerasi sel, kemudian juga ada radikal bebas ya Sinse ya. Apalagi kita tinggal di kota-kota besar seperti Jakarta dan Jabodetabek ini, kita ketahui bahwa suhu udara, kemudian juga polusi tidak menutup kemungkinan kita bisa terserang berbagai macam penyakit. Sebenarnya Ciapo ini bisa berperan seperti apa Sinse untuk menangkal radikal bebas tadi? Ciapo ini kaya akan nutrisi protein gitu ya, yang sangat dibutuhkan tubuh dan khususnya organ tubuh. Kandungannya ya karena itu yang paling bagus itu yang kandungan alami itu kolagen. Ada kolagennya. Kolagen itu alamnya dari gunung, dari laut. Kemudian itu glutathione itu dan astaxanthin itu alamiah gitu ya. Kalau kita masukkan ke dalam tubuh 100% diserap ya, kalau nggak 100% 90-an% diserap gitu, dan tidak ada pengendapan dalam tubuh. Kenapa? Karena itu alami gitu, bukan obat kimia gitu ya. Biasa orang udah berobat kemana-mana, alerginya, gatal-gatalnya nggak sembuh-sembuh. Jangan putus asa, jangan frustasi, ya. Ya, kalau ke Sinse Lim nanti kita bisa kerjasama, ya, karena Sinse ini nggak bisa bertepuk sebelah tangan. Jadi ya, harus beriringan juga dengan komitmen ini tangan Sinse, juga, Sinse ya. Ya, ini tangan Sinse, ini tangan pasien, ditepuk sambil berdoa baru bunyi nyaring gitu loh. Nanti
ujung-ujungnya happy ending, senyum dan ketawa gitu. Baik, karena sembuh gitu. Artinya sama kayak percintaan juga, Sensei, tidak bisa bertepuk sebelah tangan. Benar, ya, benar. Harus beriringan ya, Beriringan. Sensei, ya. Baik, kita ingatkan juga pemirsa di kesempatan kali ini untuk bisa bergabung bersama kami di 0215741501 atau juga di 0215741435. Karena kita kalau mendengar cerita dari Sensei ini, pemirsa juga tadi sudah menyaksikan Viti ya, Sensei, ya, bahwa Sensei ini sembuh oleh dirinya sendiri setelah berobat kemana-mana ya, Sensei. Bahkan sempat mengalami alergi juga ya, Sensei. Ya, parah. Yang sangat serius alerginya gitu. Sampai muka juga totol-totol. Makanya saya sendiri sangat bersyukur karena saya pernah menderita sakit yang berkepanjangan belasan tahun, berobat kemana-mana nggak bisa sembuh. Akhirnya saya menyembuhkan diri sendiri. Itu saya yang bersyukur. Kemudian pemirsa sekarang di rumah bersyukur. Kenapa? Karena mendengar langsung cerita berbagi pengalaman dari Sensei Lim. Jadi bukan kata orang, bukan kata orang. Jadi dengar langsung dengan mata, kepala sendiri, kuping sendiri mendengar dan melihat, ya. Bersyukur. Kenapa? Nanti apa yang saya ceritakan bisa disampaikan kepada pasien yang memerlukan gitu. Jadi ibu-ibu, bapak-bapak di rumah juga bersyukur gitu. Nanti yang paling bersyukur adalah siapa? Pasien yang menderita, yang udah berobat kemana-mana, baik itu sakit apapun ya, itu berobat kemana-mana enggak sembuh-sembuh. Jangan putus asa, bapak-bapak, saudara-saudara, ibu-ibu, ceritakan pengalamannya, apa yang pernah dilihat dari TV ini, nonton dari TV RI, ya, sampaikan kepada mereka bahwa ini ada Sensei Lim, ya. Tapi jangan harapkan langsung sembuh, itu tidak semudah membalikkan telapak tangan. Apalagi gitu. Ini natural gitu, Sensei, alami gitu. Memang ada prosesnya untuk kesembuhan ya, Sensei, ya. Dan itu kalau namanya itu herbal, itu kupen, memperkuat akar masalahnya gitu ya, memperbaiki akar masalah. Kalau obat-obat farmasi, obat-obat kimia itu 治标不治本. Artinya 治标不治本, artinya itu hanya mengobati umpamanya sakit gigi, dikasih obat kakukan saraf gitu. Jadi itu cuma antibiotik untuk penghilang sesaat gitu ya, ya, untuk dikakukan. Jadi nggak sakit lagi gitu. Itu gampang dan sebentar. Habis kasih obat, sakitlah kembali gitu. Seperti gatal-gatal, dikasihlah anti gatal gitu loh. Kalau udah kasih anti gatal, nggak gatal lagi, katanya udah sembuh. Tapi belum ya. Nanti bisa kumat lagi ya, Sensei. Ya, kasihannya obatnya habis, umpamanya untuk seminggu atau 10 hari atau ini, kembali lagi. Yang paling berbahaya apa? Obat-obat yang anti-inflamasi, ya. Itu kimia-kimia anti-inflamasi. Oke, banyak yang autoimun yang dikasih anti-inflamasi. Begitu dikasih anti-inflamasi itu peradangan hilang sementara gitu. Nanti udah obatnya habis, itu kembali lagi. Jadi dikasih lagi yang lebih itu berat lagi dosisnya. Lama kelamaan yang sangat berpengaruh apa? Itu liver, ya, ginjal, ya, usus, semua nggak mampu bertahan. Karena terlalu banyak kimia juga yang masuk ya, Sensei, ya. Ya, dan itu dosisnya makin diberikan makin berat gitu. Ya, biasanya tuh ya sampai ginjal sampai kencing berbuih-buih apa, ya macam-macam, itu efek samping gitu loh. Baik, jadi tiap pemirsa di rumah tentu pernah mengalami atau pernah melihat langsung ya, Sensei. Ya. Terkadang orang ketika mengalami alergi ataupun gatal-gatal ketika terlalu banyak dikonsumsi obat-obatan kimia, justru penyakit tadi istilah katanya menjadi kebal ya, Sensei, ya. Bahkan timbul, hilang, timbul, dan bisa dikatakan banyak berputus asa bahwa alergi dan gatal-gatal ini sulit disembuhkan karena penyakitnya bersifat mengulang ya, Sensei. Nah, bagaimana dengan Ciapo ini, Sensei? Sejauh mana dia bisa membantu agar alergi dan gatal-gatal ini bisa kembali kalau seperti TCM, Ciapo itu TCM ya, traditional Chinese medicine, itu dari sejarah pengobatan Chinese udah ribuan tahun ya, dan semua pakai yang alamnya, baik itu nutrisi alamnya atau herbal alamnya, semua digabung jadi satu ya, sudah sangat terbukti dan itu sangat bermanfaat untuk organ. Itu saya itu tidak mengobati. Orang tanya saya, Bapak Sensei bisa mengobati sakit ini sakit itu? Saya bilang maaf, saya tidak mengobati sakit ya, tapi siapa yang datang sakit apapun, termasuk kanker, AIDS, ya, autoimun dan lain-lain, jangan putus asa.
penuh dengan harapan dan penuh dengan doa, ya kita ini kerjasama. Jadi ada ikhtiar dan kerjasama tadi ya Sensei. Dan itu yang paling penting itu ikhtiar. Tapi dari saya yang paling penting apa? Pasien itu harus tahu pantangan-pantangan apa gitu loh. Ya, jangan yang gatal-gatal sengaja makan kepiting, sengaja makan udang, itu berbahaya gitu loh. Enggak bakalan sembuh. Obat dewa pun enggak bisa menyembuhkan. Baik, jadi artinya selain mengkonsumsi Ciapo ini sendiri juga memang harus disiplin terhadap makanan-makanan, terutama makanan yang bisa menyebabkan alergi itu timbul ya Sensei ya. Jadi sangat berbahaya sekali. Nah, untuk pemirsa di rumah nanti juga kita berikan kesempatan ya Sensei ya untuk dapat konsultasi langsung bersama Sensei di kesempatan kali ini di 0215741501 ataupun juga bisa menghubungi telepon kami di 0215741435. Dan ada kabar baik, kita di Glodok ya, Gedung Chandra lantai 3 nomor 302 sudah mulai beroperasi. Nanti pasien-pasien ataupun ya pemirsa yang membutuhkan konsultasi langsung silahkan datang. Itu bebas biaya dengan senang hati. Baik, tapi Sensei. harus dengar janji lebih dahulu. Jadi karena lebih janji dulu saya ya? tidak selalu ada di tempat. Baik, Sensei, nanti kabar gembiranya kita sampaikan lagi, kita harus break dulu. Dan untuk pemirsa di rumah nanti juga bisa kembali ikut berdialog bersama kami di kesempatan kali ini. Namun berikut ini kita akan mendengarkan terlebih dahulu kumandang azan maghrib untuk wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya. Pemirsa, terima kasih dan tetap setia bersama kami di petang hari ini, masih bersama Sensei Lim Suryadi, Ciapo nutrisi alami bukan obat kimia. Tepat sekali bagi Anda menyaksikan kami di petang hari ini, karena tema kita adalah alergi dan gatal-gatal. Tentunya banyak sekali pasien dari Sensei Lim yang bisa dikatakan bukan disembuhkan ya Sensei, tapi dengan mengkonsumsi Ciapo ini, hidup mereka kembali sehat dan bebas dari penyakit. Itu yang paling penting. Anda bisa bergabung bersama kami di 0215741501 ataupun juga bisa bergabung bersama kami di 0215741435. Sensei, kita lanjutkan kembali. Sembari kita membahas ini kan juga di segmen ini Sensei akan menampilkan ada beberapa pasien Sensei sendiri yang sudah bisa dikatakan sehat dengan Ciapo ini sendiri. Ya Sensei ya. Mungkin juga pemirsa bisa lihat juga di layar kaca nanti sembari ditampilkan Sensei juga bisa menjelaskan ini keluhannya apa gitu sebelumnya Sensei ya. Betul, nanti kita membahasnya itu kasus per kasus. Ini kebetulan itu pasien saya dari Malaysia, itu seorang anak dokter yang anaknya sangat serius itu dermatitis itu ya. Udah berobat kemana-mana nggak berhasil ya, akhirnya dengan Ciapo, tapi perlu sabar loh, nggak jadi bisa. Perlu sabar karena alami tadi ya, karena alami, diperbaikinya itu sampai ke kualitas kulit untuk menjadi sembuh tuh tidak bisa sebentar, berbulan-bulan. Jadi harus berbulan-bulan baru sembuh. Karena memang ini obatnya juga bukan instan ya Sensei. Tidak ya. instan. Karena bukan obat juga ya. Bukan obat. Karena nutrisi alami. Baik, kita bisa lihat juga di layar kaca Sensei. Nanti sembari dijelaskan gambar apa yang ditayangkan ini adalah keluhannya seperti apa gitu ya. Kita lihat sama-sama juga pemirsa juga bisa lihat. Nah Sensei ini keluhannya apa nih Sensei kalau bisa lihat di layar kaca Sensei? Ini maaf pemirsa, ini hasilnya bukan saya foto langsung. Ini dari Malaysia kirim WhatsApp WA ke saya. Jadi langsung ke Sensei gitu, dari orang tuanya Sensei ya? Ya, dari orang tuanya. Itu hasilnya tidak terlalu jelas, tapi ya untuk membedakan sangat jelas gitu. Terlihat beda. Kalau saya foto, hasilnya akan fokusnya, ya kalau dibesarkan pun tetap bagus gitu. Ya, ini dari usia 2 tahun, dia udah berobat kemana-mana. Itu kenapa? Kualitas kulitnya makin kering ya, dengan obat kimia nggak mempan, dan obat kimia setelah diminum kondisi cenderung makin menurun gitu ya. Ini usia berapa Sensei kira-kira Sensei? Usia saat itu waktu dia berkonsultasi dan menyerahkan saya sepenuhnya untuk menyembuhkan anaknya pada usia 6 tahun lebih sedikit. Usia gitu. 6 tahun lebih ya Sensei. Dia menderita ini dari usia 2 tahun gitu. Baik, lama juga ya, 4 tahun ya Sensei ya. Oke, kita lihat juga gambar selanjutnya ya Sensei sambil menjelaskan kepada pemirsa di rumah, karena artinya memang Ciapo ini bisa dikatakan bisa merubah yang selama ini mengalami keluhan bisa jadi sembuh gitu ya. Itu sampai jari-jarinya juga hitam, kulit-kulitnya pecah ya, tangan, kaki, nanti pemirsa juga bisa nyaksikan. Ini kaki. Nah, ini bagian kakinya Sensei ya. Bagian kaki ya. Itu di belakang itu belakang tekukan kakinya itu paling parah. Kenapa? Kalau kena panas, keringat itu numpuk di situ. Jadi kelihatan merah-merah ya Sensei dan itu ya? itu lipatan. Itu yang paling rentan gitu ya terhadap ini gatal-gatal gitu ya.
Jadi setelah dia konsumsi Ciakpo, ya, gejalanya itu pemirsa juga itu perlu sadari, kalau yang gatal-gatal merah-merah itu tidak minum langsung sembuh. Jangan berharap demikian. Tapi setelah minum, lihat pinggiran-pinggirannya. Ya, perbaikannya kalau udah seminggu, udah 2 minggu, udah sebulan, dari pinggiran-pinggiran yang merah-merah akan makin menyusut, mengecil, memudar gitu. Baik, ya. itu kelihatan sekali ya Sensei bahwa tadi Ya. ada perbedaan ketika dia sebelum mengkonsumsi Ciakpo dengan sesudah konsumsi Ciakpo itu sendiri. Itu Ya. berapa lama sih kelihatan perubahannya tadi sekitar? Kalau itu sekitar 4-5 bulan gitu. Karena anak kecil dosisnya nggak bisa banyak, secara pelan-pelan gitu. Tapi otomatis itu kondisi tubuhnya sehat dulu, peredaran darah bagus dulu, kualitas darah bagus dulu, imunnya naik dulu, kemudian kualitas kulitnya menjadi elastis dulu, lentur dulu. Biasanya di permukaan kulit itu ada coating. Baik, jadi ini perbaikannya dari dalam dulu, Sensei, kemudian dia memperbaiki sel-sel yang ada di serat kulit luar tadi ya, Sensei ya? Coating itu bukan pakai lotion untuk gosok-gosok, hapus-hapus gitu, tidak. Itu kan ya istilahnya tuh hanya sekedar kamuflase aja. Tapi kalau ini otomatis dari permukaan, dari dalam itu, ya dari bawah kulit itu, karena apa? Ini berlapis-lapis dermisnya, di dalamnya menyimpan apa? Seperti spons, menyimpan namanya kandungan air, kandungan kolagen, kandungan minyak natural, itu di bawah kulit. Jadi dengan keringat, dengan minyak itu sekali keluar, itu jadi permukaan jadi halus dan licin. Jadi kembali halus dan licin ya, Jadi Sensei? kena AC juga tidak kering. Nah, Sensei, ini kita lihat juga nih ada hasil lab. Sensei bisa diceritakan, Sensei, ini hasil lab siapa dan apa Sensei keluhannya dari hasil lab ini? Karena orang tuanya adalah tamatan dokter dari Taipei, ya, di Taiwan, Taipei, ibu kotanya Taipei. Jadi sewaktu anaknya berobat kemana-mana, nggak mempan, nggak punya hasil, dia kebingungan. Dia teringat alma maternya gitu ya, di Taipei. Jadi darah anaknya dikirim ke alma maternya di Taipei sana, Taiwan, untuk diperiksa lab gitu ya. Hasil lab itu ya yang diperiksakan IgG dan IgM gitu loh ya. Jadi ada 2 yang diperiksa ya, Sensei ya? Imunoglobin G dan E gitu. E itu jadi yang begitu cicing kuamian gitu. Jadi alergi cepat. Artinya begitu apa yang kita sensitif kita makan, ya udah makan langsung gatal-gatal. Kayak tadi gitu. itu ada beberapa juga misalnya makanan tidak boleh dikonsumsi, Sensei, yang dibikin alergi gitu ya? Ya, dari IgG itu yang pelan ya mansing kuamian. Jadi alerginya udah minum tidak langsung, tapi 2 minggu kemudian atau sebulan kemudian dia baru mulai gatal-gatal gitu. Baik, mungkin bisa ditampilkan juga hasil lab yang kedua ya, Sensei ya. Karena hasil labnya juga ada 5, sekarang kita lihat dulu hasil lab yang kedua. Mungkin pemirsa juga bisa menyaksikan. Nah, ini dia. Ini bisa ditranslate juga, Sensei, ini karena dalam bahasa Mandarin gitu ya? Iya, ini kurang lebih, cuman itu sedikit datanya yang berbeda. Kita lanjutkan ke hasil lab yang ketiga. Gitu. Hasil lab yang ketiga, selanjutnya silakan. Ya, ini kalau bisa dilihat ya, cuman ini agak kejauhan sedikit ya. Mungkin kalau Sensei bisa dijelaskan garis besarnya apa gitu, Sensei, intinya. Jadi kalau dia makan ini kepiting, makan udang, makan kerang, itu alergi itu wajar, sangat wajar gitu. Karena memang orang alergi itu pantang makan seafood gitu. Kalau makan seafood, itu kan alergennya begitu timbul, langsung dia gatal lagi gitu ya. Nah, kita memasuki laporan ke itu lab keempat. Hasil lab yang keempat kita lihat ya. Jadi pemirsa juga bisa sambil melihat bahwa apa yang disampaikan Sensei ini memang betul-betul dari pengalaman yang betul-betul terjadi ya, Sensei ya. Hasil lab yang keempat silakan ditampilkan. Nah, ini dia, Sensei. Jadi yang lab keempat kita lihat ya. Ini sebelah kiri atas itu makan nasi juga alergi. Nasi pun alergi, Sensei. Padahal kandungannya juga tidak se-ekstrim yang seafood ya, Sensei. Betul. Ya, kok alergi sih gitu. Makanan jagung juga alergi gitu loh ya. Makanan apa namanya wheat ya. Jadi apa namanya wheat ya, mai Mandarinnya. Itu juga alergi gitu loh. Kan bingung gitu loh.
Kita berikutnya lagi lab kelima. Lab kelima ini lab yang terakhir ya Sinse Ya, ya. yang Lab terakhir. kelima bisa ditampilkan. Ini sebelah pojok bawah kanan. Iya. Itu makannya apa? Makan stroberi, makan kelapa ya, air kelapa sama isi kelapa ya. Makan itu apel, makan mangga ya, makan apa saja ya. Itu alergi gitu loh. Jadi sampai ke jenis buah-buahan juga ya, Buah-buahan Sinse ya. semua alergi gitu loh ya. Kalau kita lihat yang sebelah kiri ya, itu dari atas itu sayuran. Ya. Jadi itu sebelah kiri atas itu adalah sayuran-sayuran yang tidak boleh dimakan ya, alergi ya Sinse ya. Termasuk itu kapri lah, termasuk brokoli lah, termasuk kaprika apa semua ya. Termasuk juga ini ubi ya, ubi rambat ya. Itu tomat ya, itu wortel ya. Semuanya alergi kalau sudah makan. Jadi Kan artinya bingung. semua makanan dan sayuran yang bergizi tidak boleh dikonsumsi, bingung juga ya. Bingung Sinse. juga. Harus mengkonsumsi apa Ya, gitu ya. apa-apa saja orang tuanya nyeletuk kan, apa-apa aja nggak bisa dimakan. Kan? Mau makan apa sih? Gitu loh. Ya kan? Bingung. Jadi, wah, anaknya kan butuh nutrisi. Tapi butuh nutrisi sekali makan, terus alergi gitu loh. Lihat laporannya kebingungan. Jadi saat itulah dia kebingungan, dia cari saya, bisa nggak anak saya disembuhkan? Saat itulah ya di Malaysia saya dicari dan dihubungi, kemudian tatap muka sama orang tuanya. Saya sampai sekarang belum sempat lihat anaknya, belum sempat ketemu. Karena orang Malaysia itu biasanya anaknya kecil dititipkan gitu loh. Iya. Ya. Jadi dirawat dan dijaga gitu, disekolahkan di sana gitu. Jadi setiap itu laporan dengan kiriman WA. Saat waktu ketemu sama saya konsultasi, saya cuma minta 3 syarat gitu. Syaratnya kenapa? Orang muda sekarang pola hidupnya kan pola hidup berhambur duit, menikmati dengan segalanya dengan duit. Hedonisme lah Sinse ya. Hedon gitu ya. Jadi bisa nggak stop belanja di supermarket? Ya, makanan-makanan yang namanya instan, ya, yang namanya yang dalam packaging, ya, yang enak-enak seperti yang snack-snack, seperti minuman kaleng, ya, instant food, bisa nggak dihentikan? Pertama. Kedua, orang tua wajib ya memberikan anaknya itu minimal dari alamnya, seperti masak bubur, masak nasi, sayuran apa, tidak pakai MSG, micin lah, bukan itulah ya, pengenak lah gitu ya. Tapi sebaliknya orang tua itu bikin kuah. Kuah itu dari apa? Dari tulang ayam kampung gitu, tulangnya dipecahkan, digodok ya. Kemudian ya mungkin tulang-tulang gitu. Jadi lebih alami saja ya. Yang alami. Ya? Jadi itu digodok, ambil kuahnya buat masak bubur, buat masak sayur, semua pakai itu. Jadi gitu. tanpa penyedap rasa gitu ya Sinse ya. Kemudian itu anak saya anjurkan harus diberi banyak makan ikan, daging ikan laut gitu. Ya, tapi daging sungai ada yang sangat bagus juga, yang namanya gabus, yang namanya itu toman, ikan toman. Iya, ikan toman. Iya, dalam bahasa Inggrisnya itu namanya snack fish atau catfish gitu loh. Itu sangat bagus tuh untuk pasien gitu. Jadi artinya untuk pemirsa di rumah juga ini jadi pelajaran berharga juga ya Sinse. Tadi salah satu pasien yang bisa dikatakan dari Malaysia dengan hasil terbukti dari hasil lab, perbedaannya jauh sekali ya Sinse. Dari sebelumnya tidak bisa makan apa-apa jadi bisa makan gitu ya Sinse ya. Kita ini berbagi. Jadi apa yang saya dapat, apa salahnya kita itu untuk kebersamaan ya, untuk manfaatnya bersama, ya kita ini berbagi gitu. Baik, Sinse. Nanti kita akan lanjutkan kembali karena sebelumnya mungkin pemirsa juga sudah mengenal Ciakpo ini kan dalam bentuk gel ya Sinse ya. Dalam bentuk jelly sendiri. Nah, kali ini nanti Sinse akan memperkenalkan Ciakpo ini sebenarnya jauh lebih dulu ya Sinse. Dalam bentuk serbuk. Nanti kita akan bikin bersama, namun di segmen selanjutnya tetaplah bersama kami, masih bersama Sinse Lim Suryadi.
Pemirsa, terima kasih dan tetap setia bersama kami. Masih bersama Sinse Lim Suryadi. Kalau di segmen sebelumnya tadi saya sudah mengatakan bahwa kalau selama ini kita mengenal ciapo, ini kan biasanya dalam bentuk gel ya Sinse. Yeah. Nah kali ini di tangan saya ini sudah ada ciapo tapi dalam bentuk serbuk. Nah mungkin Sinse juga sambil kita membuat ciapo ini dan racikannya apa saja nih Sinse? Iya, ini ciapo serbuk ini sangat efisien untuk bawa pergi-pergi. Ini lebih simpel ya, Sinse, Simpel seperti tugas di kantor ataupun di luar kantor dalam perjalanan itu sangat bagus gitu. Ya. Jadi intinya itu kadarnya itu apa komposisinya seperti jelly sama. Sama ya Sinse? Ya, mendekati. Karena ini memang kadarnya aja. Karena ini harganya juga jauh berbeda. Jadi memang kalau untuk memperkuat, menyembuhkan itu bisa juga ini sangat efektif gitu. Cuman semuanya butuh sabar dan itu akan sangat terasa khasiatnya setelah minum 1 minggu sampai 2 minggu, 1 bulan kemudian itu sudah mulai merasa bersyukur. Baik, gitu. Sinse. Jadi artinya dengan bentuk kemasan ini khasiatnya sama ya Sinse? Sama. Yuk Sinse kita sambil meracik ini juga karena ciapo ini kan kalau di beberapa pekan yang lalu kan bisa dicampur dengan buah mangga ya Sinse. Ya. Nah kali ini sepertinya sudah ada apel dan juga stroberi. Pemirsa juga harus coba juga untuk di rumah gitu ya. Ya. Silakan Sinse untuk bagaimana cara mencampurnya. Sebetulnya ini ciapo ini bisa dicampur apa saja, buahnya, madunya atau apa yang disukai gitu ya. Jadi cara campurnya tidak susah. Ini tinggal dibuka ya Sinse. Dibuka. Seharusnya digunting tapi nggak ada guntingan ya. Ini taburkan dalam blender ya. Kita juga bisa lihat ya. gitu ya. Mungkin kita masukkan 2 sekaligus ya. 2 ya Sinse ya. 2 sekaligus. Pakai ini pisau lebih mungkin bisa lebih cepat ya. Kita lihat ini Ya. jadi bisa digunakan 2 kemasan ya Sinse ya. Iya, Saset ya, Sinse, 2 kemasan. 2 kemasan dari ciapo. Bisa lebih banyak sekaligus gitu loh ya. Jadi pemirsa di rumah juga artinya jangan juga takut ya Sinse, takut rasanya berubah tapi Iya. sama gitu dan Tetap hasilnya. sama khasiatnya. Kemudian dicampur Kemudian dengan masukkan air dulu boleh ya, Kita masukkan campur air air. hangat atau air dingin Sinse? Air hangat boleh Air ya. hangat boleh. Paling bagus air panas ya. Ya ditakar kira-kira 1 gelas gitu. Kalau saya udah biasa Udah ya. biasa, Sinse. Ini kayaknya udah kayak seperti coklat juga. Iya, Sinse, seperti rasanya. coklat. Kemudian apel itu boleh ini 1 bungkus untuk setengah biji apel ya. Ini 2 bungkus untuk 1 biji apel gitu ya. Kemudian kalau mau enak mungkin kita masukkan stroberi beberapa biji gitu ya. Jadi untuk menambah rasanya juga lebih enak. Iya, ya, Sinse. biar enak aja. Soalnya lidah itu harus diperhatikan juga gitu. Kalau enggak lidahnya mengeluh katanya enggak enak gitu. Jadi artinya bentuknya juga sama seperti kayak milkshake Sinse. Iya. Tapi ini bedanya ciapo dan buah-buahan gitu ya. Kalau ibu-ibu mungkin lebih pinter lagi di rumah. Kalau udah blender begini ya. Kita lihat sama-sama kita blender. Ya. Ibu-ibu di rumah lebih pinter kalau udah blender gini, nanti udah jadi bisa dimasukkan kembali ke kulkas, nanti jadi apa? Jadi puding. Jadi puding. Oh, Ya. jadi ternyata selain kita bisa minum dalam bentuk cairan bisa jadi puding. Iya, juga, kalau ya? kalau biasanya air itu harus cukup ya supaya itu dia cepat hancur gitu, cepat merata gitu. Jadi kalau selama ini pemirsa mungkin takut dan khawatir mengkonsumsi herbal, ternyata juga bisa dikemas dengan berbagai macam bentuk Iya. rasa ya Sinse ya. Yang penting kalau ciapo itu gimana masukkan ciapo dalam perut. Jadi yang penting masuknya gimana? Iya. Enaknya gimana nanti pemirsa sendiri, ibu-ibu biasa di rumah paling pinter. Kalau udah masuk dalam perut, urusannya urusan perut gitu loh. Iya. Bukan kita lagi, perut kita yang mengatur gitu. Kalau di rumah ibu-ibu masak, ya, itu kan di dapur buat makan semua orang. Kalau manusia pribadinya itu perut yang masak. Iya. Udah masuk kalau udah masak, udah enak dan udah berkhasiat, dia untuk seluruh tubuh kita. Baik, jadi Jadi ketika asupan masuk ya Sinse ya. Ya, tugasnya ibu-ibu di rumah dan tugasnya perut untuk diri kita sama.
Sama, baik. Ya. Nah, Sensei mungkin ini juga tips juga bagi pemirsa di rumah mungkin Ya. yang selama ini agak sedikit misalnya mengkhawatirkan rasanya seperti apa gitu Ya. ketika mengkonsumsi ciapo sendiri ternyata bisa dicampur dengan buah-buahan. Coba Sensei. semerbaknya, wanginya bukan main, Aduh, kan? enak sekali. Pengen nambah ya, belum nyoba. Iya. Nambah gitu ya. Kita coba racikan dari Sensei Lim Suryadi. Katanya juga ini juga disukai anak-anak Sensei juga katanya Sensei Iya. ya. Jadi sebelum kita mencoba cita rasanya ini harusnya pakai es batu gitu ya. Lebih suka. Iya. Tapi nggak boleh ya Sensei, ini kan namanya juga berkhasiat ya Sensei ya. Nggak apa, Nggak sama apa, aja itu. Boleh masukkan ke kulkas ya. Nah ini warnanya juga bagus. Warnanya bagus. Ya. Bisa jadi puding juga ya Sensei. Bisa jadi puding gitu loh, kan? Siapa nggak suka? Anak-anak kalau rewel udah minumin Pareska yang penuh aja, saya yang boleh, boleh. setengah aja gitu. Bisa dikasih yang banyak ya, Sensei. Iya, biar nanti tampil di TV kinclong. Waduh, pemirsa tambah ini, wah berkesan. Baik. Kok jadi bedanya ini cepat ciapo gitu. ala Sensei Lim Suryadi bisa dicoba. Iya. Pemirsa di rumah. Kita coba ya. Tos pemirsa. dulu. Tos dulu Sensei. Iya, tos. Lebih enak Sensei daripada mau konsumsi jelinya langsung dan juga ini. Rasanya juga lebih enak. Selain lebih enak, khasiatnya lebih bagus. Karena ciapo itu, ciapo sendiri nggak bisa melengkapi semua mineral dan vitamin terlalu banyak Iya. di dalam. Tapi ibu-ibu di rumah atau bapak-bapak di rumah melengkapinya. Itu kalau namanya vitamin alami dan mineral alami, itu sangat bagus daripada kapsul. Iya, jadi lebih Pabrik. cepat untuk masuk dan menyerap Ya. ke organ tubuh kita. Ini ya, Sensei, ya. vitamin dan mineral itu ciptaan Tuhan, ya, bisa diserap 100%. Kalau yang namanya tablet lah, kapsul lah, vitamin-vitamin pabrik, tanda tanya wallahu alam di dalamnya apa gitu. Jadi kita juga masih meragukan kandungannya atau ingredients itu apa ya? Ya, Untuk minimal dia itu ada pengawet ya, ada kandungan-kandungan unsur kimia yang seperti Indonesia mungkin Balai POM belum tahu, atau di Amerika FDA ya, Food and Drugs ya, Amerika tuh belum tahu. Jadi Biasanya artinya legalitasnya juga harus betul-betul diperhatikan. ya, sebelum biasanya juga ya, setelah Sensei, ya. belasan tahun baru sadar bahwa obat ini apa-apa itu mengandung efek sampingan yang membahayakan Baik, gitu. Sensei. Sembari tadi kita sudah bikin dari ciapo ini sendiri, jadi pemirsa di rumah mungkin yang selama ini sudah mengkonsumsi yang jelly, ini juga bisa mengkonsumsi yang dalam bentuk serbuk. Atau pemirsa juga yang belum mencoba harus mencoba. Selain sehat dan juga enak. Kita sambil ngobrol ya, Ya, Sensei. silakan. Sambil duduk tadi, saya Ya. pengen rasuin habis, tapi nanti setelah acara kayaknya. Saya punya udah kosong. Iya, kita sambil ngobrol lagi Sensei di acara Ya. kita kali ini, karena kita kalau bicara mengenai ciapo ini kan artinya berkhasiat banyak ya Sensei ya. Ya. Kita kalau misalnya bicara mengenai penyakit kan bisa takut dan mengkhawatirkan. Ya. Sensei, ada yang menarik ketika saya berbincang-bincang dengan Sensei bahwa ciapo ini kan dikenal dengan metode adjuvan terapi dan juga imunoterapi Sensei. Ya. Mungkin bisa jelaskan kepada pemirsa di rumah Sensei. Ya, kalau namanya adjuvan terapi, kita makannya itu konsumsinya sedikit demi sedikit. Karena apa? Kalau kebanyakan itu penyerapan nggak bisa. Dan itu jadi penumpukan. Jadi sedikit demi sedikit, itu organ itu namanya seperti kita makan, porsinya pas-pasan. Kita sangat bersyukur. Kalau kebanyakan mungkin kita susah tidur, susah jalan, kemudian jadi buncit, jadi gemuk, jadi overweight, kelebihan kurang timbangan, sehat ya, kurang Sensei, ya? sehat. Jadi saya karena waktu saya sakit selama belasan tahun, terakhir saya meneliti ini, saya habiskan waktu 6 tahun. Saya untuk menyembuhkan diri saya, itu dengan kelinci percobaan diri saya dengan takaran saya gunakan itu sudah pas-pas. Dan kemudian pasien-pasien saya yang konsumsi itu, semua itu ternyata sangat cocok gitu. Baik, jadi jangan khawatir karena dari Sensei sendiri ya Sensei. Ya. Sensei, nanti kita akan lanjutkan kembali perbincangan kita di kesempatan kali ini. Nanti juga akan berikan kesempatan pemirsa untuk bergabung bersama kita. Tetaplah bersama kami di Bilik Kita, masih bersama Sensei Lim Suryadi. Nah, kalau tadi saya kan mencobanya baru sedikit Sensei ya. Tadi Ya. dia pas break juga saya mencoba, nanti yang mencoba lagi Sensei, karena rasanya bikin ketagihan dan enak Sensei ya.
segar sekali Sensei tanpa Segar. mengurangi rasa dari Ciapo itu sendiri ya Sensei ya. Nah Sensei, sembari pemirsa juga menyaksikan kita kali ini, juga pemirsa juga pengen tanya, sebenarnya kalau Ciapo ini apakah memang hanya untuk gatal-gatal dan alergi saja atau juga bisa berkhasiat untuk yang lainnya Sensei? Ya, Ciapo ini memperbaiki organ, meningkatkan metabolisme, mengefektifkan sumsum tulang, memproduksi darah yang segar dan sehat. Kalau semua sudah berjalan baik, itu sirkulasi darah ke seluruh tubuh sampai ke ujung rambut, sampai ke ujung tangan, jari tangan, ujung jari kaki. Kalau semua udah, ya, sirkulasi darah udah lancar dan bagus, itu namanya regenerasi sel, ya. Karena saraf lah, ya, itu otot lah, rambut lah, ya, namanya organ lah, semua ya, itu butuh supply namanya nutrisi dan oksigen untuk menyuburkan sel dan menyehatkan sel gitu. Kalau ada sel yang suak dan lain-lain, jadi dia kembali sehat dan kembali subur dan kembali padat kembali semuanya gitu. Baik, jadi artinya ketika dari Ciapo ini sendiri berkhasiat jadi untuk semua juga Sensei, bagaimana Ya. untuk membantu metabolisme tubuh kita agar lebih baik Ya, gitu ya. kalau semua udah berjalan bagus, ya insya Allah semua keluhan makin berkurang dan keluhan makin hilang dan pudar semuanya, hilang semuanya, semuanya kembali segar dan sehat. Kembali segar dan Ya, sehat gitu. baik untuk keluhan apapun, penyakit apapun, kalau imunnya sudah naik, ya imun adalah dokter yang paling canggih gitu loh. Jadi tidak ada saingan Dokter ya yang paling Sensei ya gitu ya. setia itu, yang menjaga tubuh kita seperti TNI menjaga NKRI. Jadi gitu. menjaga keutuhan tadi Ya, Sensei untuk oh. semuanya gitu ya. Nah Sensei juga, pemirsa di rumah kan, Sensei juga sempat berkata bahwa banyak sekali pasien-pasien ketika Sensei hadir dari Pontianak ke Jakarta gitu Sensei ya. Banyak sekali pasien-pasien Sensei di Jabodetabek, bahkan tidak hanya Jabodetabek, seperti di Padang juga, Ya. ada di Palembang juga. Ini biasanya keluhannya apa aja Sensei? Mungkin pemirsa juga bisa tahu juga di petang hari ini nih. Keluhannya bermacam-macam, ada yang namanya kanker serviks baru diangkat, kemudian imunnya anjlok dan dia udah nggak berdaya lagi. Setelah minum ternyata makin sehat. Ada yang namanya AIDS, Acquired Immunodeficiency Syndrome, ya. Kalau bahasa Mandarinnya Hua De Xing Mian Yi Qie Xian Zhong He Zhen, ya. Indonesia kan namanya AIDS gitu ya, Iya. semua udah ngerti ya. Biasanya itu virus AIDS yang menyerang itu imun, ya. Imun itu kalau diserang itu melemah, mengakibatkan semua penyakit yang masuk itu tubuh kita nggak mampu lawan. Itu namanya udah sindrom dari komplikasi macam-macam penyakit, ya, dan dia itu nggak berdaya lagi, akhirnya menyerah gitu loh, ya. Seperti autoimun, ya, seperti orang yang sakit wasir, ya, wasir yang rambutnya rontok, yang flek-flek, ya, yang jerawat, ya, yang pori-porinya kasar, ya, yang kusam gitu. Sudah minum itu dari minggu ke minggu, dari bulan ke bulan akan menjadi perubahan. Jadi ada perubahan Kalau signifikan Sensei ya? kenapa saya punya data, foto-fotonya lengkap, data-data. Hampir semua pasien berobat ke saya mohon dulu, minta izin, boleh nggak saya fotokan. Udah fotokan, saya kirim WA ke handphonenya, dia simpan. Sebulan lagi saya foto lagi, kirim lagi. Dia sendiri membuktikan bahwa wajahnya sudah berbeda. Jadi gitu. bisa membandingkan dengan sendirinya ya. Iya. Mungkin juga kalau kamera juga bisa dilihat ya. Kamera kalau foto Sensei di belakang saya kan juga ada before after ya Sensei ya. Mungkin juga bisa dilihat dari kamera sendiri. Mas Ondo mungkin bisa dilihat nih gambar di sini ada before after. Ini Sensei kelihatan sekali bahwa perbedaan Sensei sebelumnya dengan Sensei yang sekarang gitu ya Sensei ya. Paling banyak dilihat, tuh ya. yang namanya penuaan dini. Ya. Yang penuaan dini sebelum usianya, jadi dia udah kelihatan lebih tua dari usianya gitu. Ya. Jadi padahal itu yang before itu kondisi Sensei juga masih mengalami beberapa penyakit ya Sensei ya. Iya. Dan saat itu saya masih muda loh, mestinya lebih gagal, lebih ganteng ya, lebih apa? Jadi dipanggil Koko menarik, gitu ya. ya. Malah sekarang udah usia 64 dipanggil Koko kan. Jadi dia dipanggil Koko gitu. Iya. Karena kelihatan awet muda sekali ya Sensei ya. Iya.
Nah, Sinse, kita kalau bicara mengenai Ciapo ini sendiri kan artinya Ciapo ini bisa dikatakan sekaligus bisa menyehatkan badan kita, bisa mengurangi juga penyakit-penyakit ada dalam tubuh kita, dan paling penting adalah bisa dikemas ataupun diracik dengan berbagai macam buah-buahan ya, Sinse. Nah, ini apakah ada batasan usia, Sinse, untuk konsumsi ini sendiri Ciapo? Ini batasan usia tidak ada. Tidak ada batasan usia dari ya? anak kecil. Kenapa? Anak kecil kalau sudah minum ini, inteligensianya bertambah. Kenapa? Karena imunnya tambah kuat, dia bisa belajar umpamanya jamnya lebih panjang, ya, dan otaknya lebih encer karena ada ginseng dan macam-macam gitu, banyak herbalnya di dalam. Peredarannya udah bagus, nanti dia bisa terhindar dari stres untuk anak. Banyak yang dibawa ke Jepang, dibawa ke Australia gitu untuk anaknya gitu, karena orang tuanya di Pontianak udah sangat yakin dengan Ciapo gitu. Betul, jadi artinya dengan sudah keyakinan ini akan menjadi dasar untuk kembali sehat dan umpamanya sembuh ya, untuk Sinse, bangkir. Iya. Ya umpamanya pilkada ini calon gubernur kan, wah Capek stres gitu ya. juga, capek juga ini kan. Yang paling bagus apa? Coba dianjurkan minum Ciapo. Insya Allah jadi segar. Atau semua pendukungnya juga harus minum biar kuat ya, Sinse, ya, biar nggak capek gitu ya. Yang itu yang mengelilingi, yang seperjuangan gitu. Kalau timnya udah minum Ciapo, nanti timnya, wah kami jaya, kami berhasil, kami sukses karena Ciapo gitu. Baik, artinya Ciapo ini juga bisa dijadikan pemirsa di rumah, selainnya mungkin dikonsumsi bukan orang sakit aja, Sinse, ya. Orang sehat pun bagi kita juga untuk menjaga stamina bisa kita konsumsi. Nah, untuk itu silakan saja pemirsa di rumah untuk konsultasi lebih jauh lagi bersama Sinse Lim Suryadi, bisa menghubungi nomor telepon yang sudah tertera di layar kaca, ataupun juga bisa langsung mencatat alamat. Alamatnya ada 2 ya, Sinse, ya. Di Jakarta ada di Glodok, lebih lengkapnya sudah di layar kaca. Kemudian juga alamat yang satu lagi ada di Pontianak. Rasanya kalau di Jakarta ke Glodok aja, tapi kalau sekalian liburan boleh ke Pontianak juga ya, Sinse. Sinse, pesan hidup sehat untuk pemirsa di rumah apa nih, Sinse? Inilah. Sekarang ini orang banyak makan seenaknya ya, apa saja dimakan tapi monoton. Itu aja, itu saja, seperti makan nasi, ayam goreng, makan apa sambal cabai ini itu ya, udah itu puas saja, kenyang gitu. Terutama yang paling berbahaya makanan kalengan, makanan kemasan. Dalam jangka yang panjang makan terus-menerus itu sangat berbahaya. Ya, kita harus makan yang dari alam, ya, seperti nasi lah, itu beras lah, ya, nasi lah, keladi lah, ubi lah, ya, macam-macam sayuran lah, ya, itu seperti labu macam-macam, ya, itu jangan satu macam, warnanya juga bermacam-macam, ya. Kalau udah makan gini, tubuh kita akan menjadi sehat. Jangan sampai itu nutritional deficiency. Jadi penurunan, Sinse, ya. Nutritional deficiency artinya apa? Tubuh kita, organ kita butuh nutrisi yang diharapkan tapi nggak terpenuhi gitu. Baik, Sinse, sekali lagi terima kasih, Sinse. Sayang sekali waktu kita harus berakhir di kesempatan kali ini. Mudah-mudahan di segmen berikutnya ataupun juga di episode berikutnya nanti Sinse bisa hadir lagi dengan tema-tema tentunya akan mengedukasi masyarakat agar lebih sehat lagi. Sekali lagi terima kasih untuk Sinse Lim telah bergabung bersama kami di petang hari ini, dan terima kasih untuk pemirsa di rumah telah bergabung bersama kami. Dan ingat, bagi pemirsa di rumah yang ingin konsultasi langsung bersama Sinse Lim Suryadi bisa menghubungi line telepon dan juga alamat yang sudah tertera di layar kaca. Saya Reska Herlambang, selamat malam dan sampai jumpa. Terima kasih.